Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fasul Masail Senin 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah 11 Oktober 2021 Masehi. Masalah zakatnya tanah yang di kafling. Tanah kafling yang dijual itu loh. Ngapling-ngapling tanah untuk dijual. Tanahnya jadi harta tijarah, dagangan. Pak Ali membeli tanah dengan luas 0,5 hektar untuk dijual secara kapling. Karena harganya mahal, tanah itu belum ada yang membelinya sampai 3 tahun. Pertanyaan, karena dia itu menjualnya dengan harga mahal, maka tanah itu belum ada yang membelinya sampai 3 tahun. Pertanyaan, wajibkah ia mengeluarkan zakat dari tanah tersebut padahal belum ada yang membelinya? Ya, wajib karena memenuhi syarat barang dagangan. B. Berapa kali zakat yang harus ia keluarkan? Zakatnya adalah 3 kali, 3 tahun kan? Karena zakat wajib dibayar 1 tahun 1 kali. Karena zakat wajib dibayar 1 tahun 1 kali dengan hitungan tahun hijriyah, bukan syamsiah, hijriyah. Adapun penghitungan nanti tahun komariah, adapun penghitungan barang dagangan, apakah sudah sampai nisab atau belum, yang dianggap adalah perhitungan barang di akhir tahun atau akhir haul. Jadi itu kalau sudah barang itu dijadikan barang dagangan itu dihitung, itu pokoknya ya nanti ketika sudah 1 tahun atau satu haul, maka terakhir dikalkulasi. Kalau ternyata itu sudah mencapai nisab, maka sudah wajib zakat. Tidak harus seperti uang. Itu kalau uang, kalau putus nisabnya di tengah tahun, itu ya putus juga kan. Nah, kalau barang dagangan enggak. Barang dagangan itu enggak. Yang penting akhir tahun ada sama nisab. Ya udah itu ya, mesti zakati. Tafsil, jika alat pembayarnya tidak ditentukan, maksudnya saman enggak usah perlu. Oh iya soalnya dari manakah kapankah penghitungan haul dimulai? Nomor C. Ini ditafsil, jika alat pembayarannya tidak ditentukan yaitu saman fil dhimmah, maka penghitungan haulnya dimulai sejak membeli tanah. Begitu membeli tanah, maka itu sudah baru dihitung. Membeli tanah baru dihitung. Jika alat pembayarannya ditentukan secara fisik, maksudnya apa itu harganya itu sudah ini, harganya ini. Berapa harganya tanah ini? Harganya ini, sudah ditentukan seperti ini. Maka penghitung haulnya dimulai dari ia memiliki alat pembayaran tersebut, barang yang dibayarkan, duit yang dibayarkan untuk tanah itu. Begitu dia memiliki duit itu, duit itu sudah diniatkan untuk tijarah masalahnya. Makanya itu dihitung. Begitu mempunyai duit untuk beli tanah itu, maka sudah mulai dihitung awal tahunnya. Paham ya? Nah, di awal tahunnya kalau itu fil dhimmah, maksudnya ya sudah tak beli, sudah selesai. Jadi walaupun belum dibayarkan, itu mulainya jual beli itu karena itu fil dhimmah. Tapi kalau dia ini sudah mau membayar, sudah ada duitnya, ini sudah diniati duit itu untuk apa itu bayar tanah itu, padahal tanah itu untuk jual beli, untuk harta dagangan, maka baru kalau sudah dapat duitnya, sudah ada duitnya, sudah itu mulai dihitung haulnya. Kemudian dari manakah ukuran zakatnya? 2,5% diambil. Apakah diambil dari harga saat dia membeli? Apakah diambil dari harga saat dia membeli tanah? Atau harga umumnya tanah tersebut? Atau harga jual yang ia tawarkan? Diambil dari harga umum tanah. Jawabannya diambil dari harga umum tanah
di setiap akhir tahun. Karena zakatnya setiap akhir tahun. Itu ngambilnya dari harga umumnya tanah. Sekarang masalah memajang patung di toko. Ini banyak toko-toko yang majang patung. Bagaimana patung manusia? Mungkin dikasih kerudung atau dikasih kopiah. Bagaimana hukum memajang patung di toko untuk memajang baju atau kerudung yang akan dijual? Jawabnya diperinci, apabila dengan bentuk yang jika di alam nyata, dalam kenyataan bisa hidup maka haram. Kalau mungkin itu bentuknya itu ya hanya kayu begitu saja, yang dipalang-palang begitu saja terus dikelambeni gitu aja, itu aja yang itu bukan jelas, itu bukan patung. Tapi kalau digambar betul-betul patung yang nyata begitu kayak orang hidup itu, ya ini yang haram. Jadi seumpama itu tinggal niup nyawa saja itu sudah langsung hidup lah. Jika setengah badan dan masih ada kepalanya, maka khilaf para ulama, ada khilaf. Ada yang mengatakan itu sudah masih haram, ada yang mengatakan itu sudah tidak haram. Setengah badan. Jika tanpa kepala, atau ada kepala tapi tanpa wajah, maka itu boleh. Karena kalau bukan kepala, itu pentolan begitu saja kiranya namanya itu. Karena di situ enggak ada wajahnya, enggak ada matanya, enggak ada hidungnya, enggak ada mulutnya, enggak ada kupingnya, buletan begitu saja. Itu kan bukan, dalam kenyataan tidak ada makhluk yang tanpa kepala, tanpa mulut, tanpa telinga, tanpa itu kan berarti enggak ada nafas, enggak ada makan, enggak ada dengar, enggak ada ngelihat. Itu kan makhluk mati seperti itu. Kalau seperti itu sudah boleh, enggak masalah. Tanpa kepala atau ada kepala tapi tidak ada wajahnya, itu juga masih boleh. Sekarang hukum tato, karena sekarang itu anak-anak muda ini banyak sekarang membuat tato. Yang tato sekarang ini dikatakan sebagai apa? Biar bahasanya itu biar tidak terlalu. Dulu tuh kalau tato itu kayaknya kayak preman atau bekas keluar dari penjara. Nah, tapi sekarang ngomongnya nggak tato, ya apa? Body painting ya. Biar kayaknya halal, jadi halal gitu. Ya biasa tuh. Zaman ini wong tanah dunia ini juga ada yang dakwahi. Orang dakwah keliling dunia dengan membawa jenggotnya, seluruh dunia sama berjenggot. Nah, sampai petinju-petinju juga berjenggot. Gara-gara orang dakwah. Sekarang orang kafir keliling dunia dengan membawa tatonya. Nah, maka akhirnya seluruh dunia anak-anak muda sama bertato. Enggak peduli orang Islamnya, orang kafirnya, orang Islam semua bertato. Sebetulnya hukumnya tato itu bagaimana hukumnya itu? Bagaimana hukum membuat tato atau minta dibuatkan tato? Jumhur ulama sepakat akan keharaman membuat tato atau minta dibuatkan tato. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa membuat tato atau minta dibuatkan tato kepada orang yang ahli, maka itu adalah haram, karena hadis sahih yang melaknat orang yang membuat atau minta dibuatkan tato. Bahkan sebagian ulama madhab Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama madhab Maliki seperti Imam Ibnu Rushd mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Ini di antara tanda-tandanya perkara itu dosa besar kalau dalam peringatannya itu dengan ada kata-kata la'anallahu. Kata-kata la'anallahu.
Nabi mengatakan la'ana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilata wal wasimata wal mustausimah. Ini hati-hati. Sekarang kalau sudah begitu bagaimana tobatnya? Ya dihilangi, ditobati. Tobat itu 3 persyaratannya: meninggalkannya, menyesalinya, kemudian niat kukuh, niat sungguh-sungguh tidak akan mengulang sampai akhir hayat. 1 dari 3 persyaratan tobat ini tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Adapun jika sudah terlanjur, maka ia harus menghilangkannya. Kalau sudah orang itu punya tato kemudian pengen bertobat, maka dia sudah harus menghilangkannya. Kecuali jika dapat untuk menghilangkannya dapat menimbulkan luka atau kerusakan pada jasad, maka yang seperti ini tidak wajib menghilangkannya, akan tetapi cukup hanya bertaubat dan menyesalinya terus-menerus. Nah, begitu. Karena balangnya masih nempel masalahnya itu. Begitu melihat harus menyesal, begitu melihat harus menyesal, begitu. Begitu kan? Masalahnya harus masih nempel permasalahannya itu. Nanti kalau kumat terus pengen dipamerkan, dosa lagi. Repot ini. Ya kan gitu. Makanya barang itu kalau sedang nempel itu susah ya itu untuk, kalau bisa dihilangkan, tapi kalau untuk menghilangkannya kok merusakkan jaringan kulit atau kerusakan apa, ya itu tidak wajib untuk menghilangkannya, tapi tobatnya tetap wajib. Paham ya? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوبهم من سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق رتبة يا أيها الأمين حسبك رتبة بالعلم أن دانت بك العلماء يا من له الأخلاق مادة والعلا